Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dok, nama saya Bistami Muhammad Sabur, NPM 1301110190061. Saya akan menjelaskan mengenai neurological examination tentang cranial nerves. Sebelumnya saya memohon maaf karena saya tidak memiliki perubahan dus, jadi saya akan menjelaskan saja. Yang pertama adalah cranial nerve nomor 1 atau olfactory nerve, di mana nanti pasien disuruh menghirup substansi yang tidak mengiritasi agar seperti kopi atau tembakau dengan salah satu hidungnya ini ditutup. Jadi kita mengeceknya secara bergantian antara kanan dan kiri. Kemudian pasien disuruh untuk menebak apakah substansi yang dia rasakan tersebut. Dan substansi ini tidak boleh mengiritasi karena nanti malah mengelisit bagian dari trigeminal nerve daripada si olfactory nerve-nya. Kemudian selanjutnya ini adalah kita akan mengecek bagian dari trigeminal nerve, di mana yang pertama adalah corneal reflex. Untuk corneal reflex sendiri, kita akan menyentuhkan kapas pada bagian lingus dari kornea dengan cara menyuruh pasien untuk melirik ke arah kanan atau ke arah kanan atau ke arah lateral atau boleh juga ke arah kiri atau ke arah medial untuk mata kanan, dan begitu pula dengan mata kiri untuk sebaliknya. Dan kita bandingkan antara yang kanan dengan kiri. Kemudian selanjutnya adalah untuk sensasi pada bagian muka dan pada bagian scalp, di mana nanti kita akan menyentuhkan kapas dan juga nanti selanjutnya menggunakan jarum, namun secara bergantian. Nanti setelah kapas selesai baru jarum, dimana nanti kita ke arah dahi kanan, kemudian pipi kanan, kemudian dagu pada bagian kanan, dan itu dibandingkan antara kanan dan kiri. Jadi bergantian antara kanan, dahi kanan dahi kiri, pipi kanan pipi kiri, dan dagu kanan dagu kiri. Kemudian selanjutnya adalah motor function, di mana nanti kita menyuruh pasien untuk seperti mengunyah, dan kita akan merasakan kontraksinya pada bagian dari temporalis atau bagian sini, dan pada bagian dari masseter pada bagian sini, dimana respon yang kita harapkan adalah simetris antara kanan dan kiri. Kemudian selanjutnya adalah jaw jerk reflex, dimana nanti pasien ini disuruh kita nanti akan memukulkan palu refleks pada dagu pasien dengan cara kita meletakkan tangan kita terlebih dahulu pada dagunya, dan kemudian refleks yang kita harapkan adalah pasien tersebut nanti akan sedikit mengatupkan mulutnya ke arah atas. Namun kalau misalnya abnormal, nanti elevasi dari mandibelnya ini sangat berlebihan, dan sehingga nanti kita sebelumnya juga menyuruh pasien untuk membuka mulutnya terlebih dahulu agar kita dapat melihat elevasi dari mandibel tersebut. Kemudian selanjutnya adalah facial nerve. Facial nerve ini yang motor function, yang pertama ada yang dari lowernya, di mana kita menyuruh pasien untuk senyum, dan apabila simetris berarti itu normal. Kemudian selanjutnya adalah upper facial muscle, di mana pasien disuruh untuk menutup matanya, dan kemudian kita akan memberikan resistansi dengan mencoba untuk membuka matanya. Apabila normal berarti pasien tersebut mampu menutup matanya. Kemudian yang selanjutnya adalah pasien disuruh untuk mengernyitkan dahinya atau dengan cara mengangkat alisnya, dan kemudian apabila normal maka kerutan pada dahi tersebut akan simetris antara kanan dan kiri. Kemudian selanjutnya adalah kita mengecek sensasi dari rasa pada bagian lidah anterior 2/3-nya. Bisa menggunakan gula untuk sweet, menggunakan cuka untuk asam, menggunakan quinine untuk pahit, dan menggunakan garam untuk salty. Kemudian masing-masing substansi tersebut diberikan pada dalam bentuk larutan. Kemudian pasien tersebut disuruh untuk mencelupkan lidahnya dari awal sampai akhir tes pada sensasi. Kemudian kita akan memberikan masing-masing larutan tersebut, dan pasien disuruh untuk menebak, namun tidak boleh secara verbal, jadi menunjuk saja pada kertas yang sudah kita berikan. Kemudian selanjutnya adalah glossopharyngeal nerve. Kita mengecek yang pertama adalah tes sensasi pada bagian 1/3 dari posteriornya, dan itu sama dengan yang sebelumnya sensasinya di tesnya. Kemudian selanjutnya adalah gag reflex, di mana pasien disuruh untuk membuka mulutnya, kemudian kita akan menstimulasi bagian dari dinding faringealnya pada bagian kanan maupun kiri, dan yang kita harapkan adalah pasien tersebut akan muntah. Kemudian yang selanjutnya adalah dari vagus nerve atau nerve nomor 10, di mana nanti kita akan melihat perubahan pada speech-nya. Untuk yang pertama adalah dysphonia, di mana si pasien ini tidak terjadi biasa abnormalitasnya pada bagian dari vocal cord-nya. Jadi pasien ini suaranya nanti agak serak, atau mungkin nanti juga volume suaranya akan menurun. Di mana biasanya kita akan menyuruh pasien untuk mengatakan kalimat-kalimat seperti yang mengandung m, n, atau eng, atau juga bisa kuku, bisa gaga. Kemudian
Untuk dysarthria, ini berarti biasanya terjadi pada pasien-pasien yang stroke, di mana ini terjadi artikulasinya itu kurang jelas. Kemudian selanjutnya adalah examination dari soft palate-nya, di mana nanti pasien disuruh untuk mengatakan nanti kita akan melihat bagian dari soft palate kanan maupun kiri dan dari uvulanya. Apabila soft palate kanan dan kirinya sama-sama mengelevasi dan uvulanya tidak bergerak, maka itu respon yang kita harapkan atau respon yang normal. Namun apabila uvulanya bergerak ke arah salah satu yang mengelevasi dan sebelahnya itu tidak mengelevasi, berarti itu abnormal. Nah, selanjutnya ini adalah disfagia. Kita menyuruh pasien untuk menelan sedikit makanan. Nanti kita melihat apakah pasien tersebut apakah mengalami seperti tercekik atau dia mengalami kesulitan ketika menelan. Kemudian selanjutnya adalah accessory nerve atau nomor 11, di mana kita melihat dari sternocleidomastoid. Yang pertama, sternocleidomastoid ini dilihat dengan cara pasien itu disuruh untuk menengok ke arah kanan, dan kita akan untuk mengecek bagian sternocleidomastoid yang kiri, dan kita memberikan tekanan ke arah yang sebaliknya. Nah, begitu pula dengan yang untuk mengecek bagian dari yang kanan, itu juga berarti dilakukan halnya. Kita bandingkan kanan dan kiri. Kemudian untuk dari yang kedua, untuk pengecekan muscle-nya itu adalah trapezius, di mana nanti pasien ini disuruh untuk mengangkatkan bahunya, dan kita dia mengangkat bahunya dengan melawan resistensi yang kita berikan, dan kita membandingkan antara kanan dengan kiri apakah terjadi perbedaan atau tidak. Kemudian yang selanjutnya adalah nerve nomor 12 atau hipoglossal, di mana pasien ini disuruh membuka mulut dan lidahnya ini tetap di dalam, tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Kemudian pasien ini dilihat apakah terjadi vasikulasi atau atrofi pada lidahnya. Kemudian pasien disuruh untuk menjelurkan lidahnya untuk melihat apakah terjadi deviasi ke arah kanan ataupun kiri. Kalau terjadi deviasi, berarti terjadi kelainan pada nerve nomor 12 tersebut. Baik dok, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan, karena saya juga masih menyadari kekurangan dari segi bahan maupun juga dari segi perubahan dus. Jadi kalau misalnya saya menggunakan bahan juga tidak terlalu berpengaruh dok, karena tidak ada perubahan dusnya. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak dok atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.